Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Adoris. Merhaba guys. Kali ini kita akan membahas bab 6 dari aljabar linear, yaitu terkait ruang hasil kali dalam. Kurang lebih pelajaran ini memiliki konsep yang sama dengan dot product atau hasil kali, tetapi ada banyak perbedaannya dan terdapat materi-materi baru yang akan teman-teman pelajari di sini. Ini ruang hasil kali dalam, kita akan mempelajari yang pertama tentang hasil kali dalam, yang kedua tentang sudut, keortogonalan, D-square, yang ketiga basis ortogonal, proses Gram-Schmidt, dekomposisi KL, dan yang keempat perubahan basis, dan yang terakhir matriks ortogonal. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hasil kali dalam itu apa sih guys? Hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektor V adalah suatu fungsi yang bernilai real dengan simbol seperti ini. Kalau dot product itu teman-teman tinggal misalnya U dot V, ini dot product. Kalau inner product itu seperti ini. Ini inner product itu bentuk yang sangat berbeda dari salah satu bentuk yang berbeda. Dan ini dot product, ini inner product. Sedemikian sehingga semua aksioma berikut terpenuhi oleh setiap U, V dan E di V dan setiap color K. Nah, teman-teman harus ingat aksioma ini, 5 aksioma ini, tapi yang penting itu ada 4. Jadi teman-teman nanti ada soal yang membuktikan bahwa si suatu inner product tersebut apakah sesuai dengan aksioma ini yang terpenuhi. Apabila salah satu aksioma dari ini tidak terpenuhi, maka bisa dibilang bukan inner product. Oke, aksioma pertama yaitu inner product U, V sama dengan V, U. Ini aksioma asimetri. Lalu yang kedua, aksioma penjumlahan, di mana inner product U tambah V, W sama dengan inner product U, W tambah inner product V, W. Itu aksioma penjumlahan. Lalu ada aksioma kehomogenan. Teman-teman tinggal kali dengan skalarnya. Kemudian skalar dikali inner produknya. Lalu aksioma sifat kepositifan, yaitu inner product lebih besar dari sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah apabila ada inner product di dalamnya vektornya sama, misalnya U, sama dengan 0, itu berlaku apabila vektor U-nya itu sama dengan 0. Nah, dengan catatan bahwa ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam disebut ruang hasil kali dalam. Oke, selanjutnya, apabila diberikan ruang vektor di ruang N, misalnya vektor U dan vektor V di ruang N fungsinya, dan simbolnya itu dalam kurung koma. Dengan ini rumus dari inner productnya, ruang hasil kali dalamnya, polanya sama seperti dot product guys, tinggal U1 kali V1 tambah U2 kali V2 hingga UN kali Vn. Itu merupakan ruang hasil kali dalam Euclid standar. Ada juga yang terbobot. Ini terbobot dengan standar itu sangat berbeda ya guys. Terbobot itu teman-teman tinggal ada suatu koefisien yang disisipi ke dalam inner product tersebut. Koefisien tersebut mempengaruhi nilai dari ruang hasil kali dalam tersebut. Semakin besar koefisiennya, semakin besar juga hasil kali dalamnya. Seperti itu. Oke, lalu ada norm dan jarak. Yang pertama itu norm itu panjang dari vektor U di V dinotasikan dengan mutlak 2 kali U dan didefinisikan sebagai norm sama dengan akar dari hasil kali dalamnya. Dan jarak itu simbolnya D U, V sama dengan mutlak U kurang V atau sama dengan akar dari ruang hasil kali dalam U kurang V, U kurang V. Lalu ada vektor yang mempunyai norm 1. Apabila ada vektor yang mempunyai panjang 1 sama dengan 1, itu merupakan vektor satuan atau vektor ortonormal. Nanti kita pelajari. Oke, ada contoh di mana ada 2 buah vektor
vektor U yaitu 1,0 dan vektor V 0,1. Yang pertama kita cari ruang hasil kali dalam dengan Euclid standar, dimana itu sistemnya sama, proses hitungnya sama seperti dot product, yaitu tinggal apabila kita cari norm U, tinggal akarin aja yang di dalam vektor itu. Akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat berarti normnya adalah 1. Sedangkan apabila kita kali dicari jaraknya, teman-teman tinggal kuadratkan aja. Kurang U kurang V dikuadratkan. 1 kurang 0, 1 kuadrat, 0 kurang 1, min 1 kuadrat, hasilnya akar 2. Sedangkan Euclid terbobot itu sangat berbeda dengan Euclid standar, teman-teman. Di mana ada bentuknya itu, atau notasinya itu ada koefisiennya di depan variabelnya. Ini koefisien ini mempengaruhi hasil hitungnya. Oke, dicari nomnya, nom dari HKD Euclid terbobot, rumusnya sama tetapi ada koefisiennya. Teman-teman tinggal kali koefisien di depan ini. Jadi 3 kali 1, U1-nya 1, V1-nya 0 harusnya. Lalu ditambah 2 kali U2, 0 kali untuk dihasilkan akar 3. Nah, teman-teman gimana kan terlihat berbeda terbobot dengan standar, di mana terbobot ini lebih besar dari standar itu. Lebih besar bentuknya itu standar. Oke, maupun jaraknya juga akan semakin besar. Oke, lalu ada yang dinamakan hasil kali dalam yang dimana matriks. Nah, ada suatu keunikan dari AKD matriks ini, di mana notasinya itu dari ruang hasil kali dalam itu sama dengan matriks dikali vektor U dot matriks dikali vektor V, atau sama dengan vektor V transpose dikali matriks transpose dikali matriks A dikali vektor U. Itu merupakan bentuk dari hasil kali dalam yang dibangun oleh suatu matriks. Lalu ada juga hasil kali dalam yang dalam standar dalam matriks N kali N. Apabila jika U sama dengan U besar dan V sama dengan V besar dalam matriks pada ruang vektor MNN. Itu notasi ruang hasil kali dalamnya itu adalah trace dalam kurung vektor U besar matriks U transpose dikali matriks V-nya. Itu merupakan hasil kali dalam standar pada matriks NN. Misalnya di mana apabila ada matriks 2 kali 2, di mana matriks U dan V-nya itu seperti ini contohnya. Teman-teman apabila pengen dicari hasil kali dalamnya, tinggal pakai rumus ini aja. Dan teman-teman harus ingat rumus ini, nanti akan dipakai di soal-soalnya. Dan apabila kita pengen cari nom dari ruang hasil kali dalam standar, itu konsepnya sama, tinggal teman-teman akar dari trace U transpose kali V, atau U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat tambah U4 kuadrat. Tinggal teman-teman tinggal kuadratkan aja ini ininya di dalam matriksnya. Oke, misalnya contoh tadi untuk matriks, di mana matriks U dan matriks V-nya udah diketahui, pengen dicari ruang hasil kali dalamnya, tinggal trace matriks U transpose dikali V, itu didapatkan hasil 16. Lalu pengen dicari nom dari U dan juga nom dari V, teman-teman tinggal kuadratkan aja di dalam matriksnya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, dihasilkanlah akar 30. Dan untuk nom dari V-nya, panjang dari V, itu sama dengan akar 14. Lalu ada juga contoh lain bentuk dari hasil kali dalam, yaitu dalam bentuk polinomial, yaitu akar berpangkat itu. Dimana untuk hasil kali dalam dari polinomial ini, teman-teman tinggal kali aja si koefisien di depan variabelnya. Misalnya
A0 dengan B0 dikali, kemudian ditambah dengan koefisien lainnya, dan seterusnya gitu. Ini bentuk dari rumus dari ruang hasil kali dalam dari polinomial. Dan norm dari polinomial relatif terhadap hasil kali dalam tersebut. Misalnya norm dari P merupakan akar dari koefisien yang di dalam dari polinomial P-nya. Oke, selanjutnya untuk mencari sudut antara dua vektor di ruang hasil kali dalam itu sama seperti yang ada di dot product. Teman-teman tinggal beda dari notasi si ininya aja sih. Untuk ruang hasil kali dalam notasinya seperti ini. Kalau untuk ruang hasil atau untuk dot product hasil kali itu A dot B kan teman-teman. Cuma bedanya di sini aja. Untuk perhitungannya itu sama aja. Seperti ini. Oke, untuk ortogonal juga itu sama aja dengan dot product. Tetapi cuma beda notasinya aja di ruang hasil kali dalam ini. Tinggal dikurungin aja tanda panah ini sama dengan 0. Ini ortogonal. Lalu ada materi baru yaitu tentang least square. Yang dimana untuk teorema itu bentuk rumus dari least square ini adalah matriks A transpose dikali matriks A-nya dikali variabel X sama dengan matriks A transpose dikali B-nya. Misalnya ada persamaan AX sama dengan B. Nah, teman-teman tinggal si A ini ditranspos dikali dengan A-nya sama dengan matriks A transpose-nya gitu. Oke, contoh dari least square. Misalnya ada SPL, 3 SPL seperti ini, teman-teman tinggal augmented matrix kan, dibentuklah seperti ini. 1, min 1, 3, 2, min 2, 4. Dan B-nya adalah 4, 1, 3. Teman-teman kan rumus dari least square itu A transpose dikali A kali X sama dengan A transpose kali B-nya. Itu harus dicari. Dan dimana dapat dihitung bahwa untuk A transpose kali A-nya itu sama dengan 14 min 3, 3, 21. Untuk A transpose kali B-nya itu didapatkan 1, 10. Nah, teman-teman tinggal carilah nilai dari X1 dan X2-nya dengan menggunakan ini. Tinggal X1, X2 sama dengan A inverse dari itunya dikali dengan B-nya. Inverse ini dikali dengan ini. Didapatkannya X1 itu 17 per 95 dan X2 148 per 285. Seperti itu untuk least square. Lalu ada juga yang namanya himpunan ortogonal dan ortonormal. Di mana misalkan V adalah ruang hasil kali dalam, suatu himpunan yang terdiri dari 2 atau lebih vektor di V disebut ortogonal jika setiap pasang vektor yang berbeda di himpunan tersebut ortogonal. Sedangkan untuk ortonormal itu merupakan himpunan ortogonal yang memiliki panjang atau norm sama dengan 1. Itu ortonormal. Lalu misalkan V adalah ruang hasil kali dalam, maka basis yang berisi vektor-vektor ortogonal disebut basis ortogonal. Vektor ortogonal, basis ortogonal. Lalu ada basis yang berisikan vektor ortonormal, berarti itu basis ortonormal. Oke, kemudian ada yang namanya koordinat relatif. Teman-teman sudah mempelajari koordinat relatif pada bab sebelumnya terhadap basis ortogonal dan ortonormal. Misalnya pada ortogonal untuk mencari koordinat relatif suatu vektor, misalnya vektor U, itu dengan menggunakan rumus seperti ini. Teman-teman harus ingat bentuk rumusnya. Untuk mencari koordinat relatif basis ortogonal, yaitu ruang hasil kali dalam dibagi dengan panjang si vektornya dikuadratkan. Seperti itu. Lalu untuk basis ortonormal, yaitu rumusnya seperti ini. Koordinat relatif untuk basis ortonormal, tinggal teman-teman hasil kali dalam aja sih.
misalnya vektor U V1 hasil kali dalamnya vektor U kali vektor V2 hasil kali dalamnya, dan seterusnya. Contohnya, apabila kita memiliki diberikan V1, V2, dan V3-nya sebesar ini, kemudian teman-teman ekspresikan ke terhadap vektor U sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor JS dan carilah koordinat relatifnya. Nah, menggunakan rumus teman-teman pengen dicari di soal ini terhadap basis ortonormal, berarti menggunakan rumus ini. Lalu dicarilah tiap komponennya. Untuk komponen 1 seperti ini, basis ruang hasil kali dalam terhadap vektor V1, terus hasil kali dalam terhadap V2, HKD terhadap V3, dan seterusnya. Ini dapat 1, dapat min 1/5, dapat 7/5. Nah, didapatkanlah bentuk dari vektor U-nya itu V1 min 1/5 V2 tambah 7/5 V3. Jadi hasilnya itu koordinat relatifnya adalah seperti ini. Lalu ada yang namanya proyeksi ortogonal. Teman-teman, di mana teorema atau rumusnya itu adalah proyeksi W terhadap vektor U adalah sama dengan ruang hasil kali dalam V1 dibagi panjang dari V1 kuadrat dikali dengan vektor V1-nya, dan seterusnya. Sedangkan untuk ortonormal, basis ortonormal, proyeksinya itu lebih simpel bentuknya, yaitu seperti ini. Ruang hasil kali dalam V1 dikali vektor V1 dan seterusnya. Jadi teman-teman ingat aja polanya itu untuk ortogonal itu dibagi dengan panjang kuadratnya, sedangkan untuk ortonormal tidak dibagi dengan panjang kuadratnya. Misalnya diberikan V1, V2 sebesar ini, kemudian teman-teman pengen cari ortogonal, proyeksi ortogonalnya terhadap U yaitu 1,1,1. Teman-teman tinggal cari aja proyeksi menggunakan ortonormal dulu, yaitu didapatkanlah sebesar ini 4/25 1, min 3/25. Ini merupakan inner product Euclidean atau yang standar, dan tinggal teman-teman kurangi aja si vektor U-nya ini dikurangi dengan proyeksi ortonormalnya, itu membentuklah seperti untuk membentuk proyeksi ortogonal, didapatkan hasilnya sebesar ini. Oke, kemudian ada yang namanya materi baru, yaitu proses Gram-Schmidt. Ini proses ini untuk menentukan atau mengubah basis menjadi suatu basis standar menjadi basis ortogonal. Itu ditemukan oleh Erhard Schmidt dari Jerman, yang merupakan ahli aktuaria dari Denmark. Dan prosesnya itu seperti ini. Yang pertama, teman-teman tinggal yang si basis U1 ini tinggal dibentuk jadi adalah sama dengan basis ortogonal 1. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mencari basis ortogonal yang kedua, V2, itu teman-teman tinggal kurangi aja si basis standar U2 dikurangi dengan proyeksi si U2-nya ini, proyeksi ortogonalnya. U2 dikurangi proyeksi ortogonal dari U2-nya, yaitu ruang hasil kali dalam U2, V1 dibagi panjang V1 kuadrat dikali vektor V1-nya. Dan untuk mencari basis ortogonal yang ketiga, caranya sama, tapi teman-teman kayak bertingkat gitu. Teman-teman tinggal vektor basis standar 3 dikurangi dengan proyeksi ortogonal yang ketiga dikurangi proyeksi ortogonal yang kedua. Seperti itu konsepnya. Dan seterusnya. Apabila mencari V4, berarti U4 dikurangi basis ortogonal U3 dikurangi basis ortogonal V2 gitu, dan seterusnya. Oke, contohnya misalnya ada
basis standar itu pengen dicari basis ortogonalnya menggunakan proses Gram-Schmidt di mana U1 1,1 1,1, U2 0,11 dan U3 0,01. Dan dicarilah basis ortogonal yaitu V dan ortonormal Q. Ini notasi yang biasa digunakan dalam aljabar linear untuk mencari basis ortogonal dan basis ortonormal. Oke, yang pertama kita cari dulu basis ortogonal. Untuk mencari basis ortonormal, teman-teman tinggal bagi aja dengan panjang dari basis ortogonalnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari ortogonalnya dulu. Itu langkahnya. Oke, yang pertama berarti U1 ini sama dengan basis ortogonal dari V1-nya. Dan untuk basis ortogonal yang kedua, V2, teman-teman tinggal kurangi aja U2 dikurangi proyeksi si U2-nya ini, proyeksi ortogonalnya. Didapatkanlah proyeksi basis ortogonalnya min 2/3, 1/3, 1/3. Dan untuk V3-nya itu didapatkanlah seperti ini. Untuk mencari V3-nya tinggal U3 dikurangi proyeksi ortogonal terhadap V1 dikurangi proyeksi ortogonal V2. Ini hasilnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya dari basis ortogonalnya itu V1-nya adalah sebesar ini, V2-nya sebesar ini, dan V3-nya sebesar ini. Lalu untuk mencari basis ortonormal, teman-teman tinggal bagi aja si basis ortogonal dengan panjang dari basis ortogonal tersebut. Jadi untuk mencari Q1 itu sama dengan basis ortogonal V1 dibagi dengan panjangnya dan didapatkan hasil basis ortogonalnya sebesar ini. Oke, lanjut. Lalu materi selanjutnya adalah dekomposisi QR, yaitu konsepnya itu menggunakan cara proyeksi ortogonal maupun ortonormal. Tetapi ada bentuk yang khusus dari dekomposisi QR, yaitu matriks A itu harus sama dengan Q dikali R. Nah, bentuk dari Q-nya itu merupakan adalah ortonormal dari si vektor di soalnya, si vektor atau matriks A-nya. Sedangkan untuk R-nya itu adalah hasil kali dalamnya. Urutannya seperti ini, yaitu membentuk metrik echelon baris atau segitiga diagonalnya ini. Teman-teman harus ingat polanya, di mana Q-nya itu sama dengan Q1 kecil, Q1 2, Q kecil 2, dan seterusnya. Oke, contoh langsung ke contoh aja, di mana ada suatu matriks A 100 110 0111 didapatkanlah vektor kolomnya, yaitu vektor kolom 1 di vektor kolom 2 di vektor kolom 3. U1, U2, U3 nya sebesar ini. Kemudian kita cari basis ortogonal dari vektor kolom ini. Didapatkanlah menggunakan proses Gram-Schmidt. Didapatkanlah vektor kolom ortonormalnya sebesar ini. Q1, ini Q2, ini Q3. Jadi ini bentuk dari si Q-nya. Q sama dengan Q1, Q2, Q3. Nah, kemudian kita cari R-nya. Teman-teman tinggal hasil kali dalam aja. Ini rumus dari R-nya. Bentuk dari R. Itu hasil kali dalam U1 Q1, hasil kali dalam U2 Q1, hasil kali dalam U3 Q1. Ini sebagai baris, ini sebagai kolom, teman-teman, polanya gitu. Ini mana ini pasti 0, membentuk matriks segitiga atas polanya itu. Tetapi apabila matriksnya tidak sama besar, misalnya 3 kali 2 itu gak bisa untuk membuktikan bahwa dekomposisi QR. Didapatkanlah bentuk matriks R-nya itu sebesar ini. Oke, jadi untuk dekomposisi QR maka harus dibuktikan bahwa si Q kali R-nya itu apakah sama dengan matriks A ini. Nah, teman-teman tinggal kalikan aja kali matriks. Oke nih,
seperti ini. 1/3 dikali 3/3, 3/3 sebenarnya 1, dan seterusnya. Pasti akan membuktikan bahwa si A ini sebenarnya QR. Apabila tidak terbukti, maka terdapat persalahan dalam hitungannya. Oke, selanjutnya adalah perubahan basis, yang dimana metode untuk menentukan perubahan basis, yaitu yang pertama teman-teman harus membentuk matriksnya dulu. Ini matriks baru, ini matriks lama. Kemudian teman-teman menggunakan OBE, operasi baris elementer, untuk mereduksi matriksnya itu, untuk membentuk matriks ekuilon baris. Dan hasil dari matriks tersebut akan membentuk seperti ini. Identitas di sebelah kiri dan matriks perubahan basisnya di sebelah kanannya itu. Kemudian di ekstrak membentuk matriks dari sisi kanan di step 3. Nah, atau dalam polanya itu seperti ini. Basis baru, garis basis lama. Kemudian kita OBE-kan, membentuklah ini matriks identitas dan perubahan basis. Ini hasilnya. Seperti itu teman-teman, untuk menghitung perubahan basis. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang ruang hasil kali dalam bab ke-6 dari aljabar linear. Semoga teman-teman dapat memahami dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa di video berikutnya adalah bab terakhir dari aljabar linear tentang nilai agent. Dan ada juga di quiz teman-teman. Jangan lupa untuk dikerjakan dan hasilnya itu taruh di kolom komen di bawah di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.